Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan a'dzamul karamati luzumul istiqamah. Ya. Di antara karamah yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah di saat seseorang itu bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang, karamah tertinggi adalah orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang badannya tidak mempan dengan senjata, ataupun mungkin orang bisa melakukan hal-hal yang kemudian di luar kebiasaan manusia. Bukan itu. Tetapi beliau mengatakan karamah yang paling tinggi adalah di saat seseorang itu bisa istiqomah di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, mengistiqomahkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman akan mereka diteguhkan, ya, diistiqomahkan dalam kehidupan dunia, yaitu maksudnya adalah di atas iman. Mereka akan senantiasa berjalan, berbuat, beraktivitas apapun dalam kehidupan dunianya dalam koridor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimudahkan dalam urusan-urusan tersebut. Begitu juga janji Allah bukan hanya dalam kehidupan dunia. Dikatakan juga apa? Wa fil akhirah, juga dalam kehidupan akhirat. Nah, mayoritas ahli tafsir mengatakan yang dimaksud diteguhkan dalam kehidupan akhirat maksudnya adalah dimampukan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Ya, artinya diteguhkan dalam kehidupan akhirat artinya orang itu dimampukan, diistiqomahkan, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan malaikat di alam kuburnya. Yaitu seputar apa? Seputar 3 pertanyaan malaikat. Ya, ditanya, man rabbuka? Ya, siapa Rabbmu? Kemudian madinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga adalah man nabiyuka? Siapa nabimu? Nah, maka orang-orang beriman Allah janjikan dalam kehidupan ini, dalam fase ini mereka juga diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kemudian bisa menjawab, ya, bisa lulus dalam ujian akhiratnya, maka ya ujian di alam kuburnya dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka perjalanan setelahnya itu jauh lebih mudah. Ya, orang-orang yang kemudian tadi dimampukan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kuburnya, perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang Allah mudahkan. Ya, tapi sebaliknya, siapapun orang-orang yang kemudian dia tidak lulus, ya, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kuburnya, maka perjalanan kehidupan setelahnya, yaitu perjalanan akhiratnya, jauh lebih susah. Kenapa? Karena alam barzah ataupun alam kubur itu adalah pintu alam akhiratnya. Nah, dan itu sangat menentukan, ya, bagaimana seseorang itu kemudian bisa selamat dalam kehidupan akhirat.
Nabi SAW belum pernah melewati kuburan, dan beliau bersabda, sesungguhnya dua orang yang di dalam kubur ini mereka sedang disiksa oleh Allah SWT. Ya, jadi ada amalan-amalan di dunia, Bapak Ibu sekalian, yang itu bisa mendatangkan musibah besar di alam kubur. Ya, apa itu? Diantaranya adalah, pertama adalah Nabi bersabda, yang satu adalah la yastatru minal baul. Satu orang ini yang dikubur ini, kenapa dia mendapatkan siksa kubur, mendapatkan fitnah kubur? Karena dia tidak menjaga kebersihannya di saat buang air. Ya, jadi orang yang kemudian tidak hati-hati, dia tidak menjaga di saat dia buang air, sehingga kemudian mengenai kakinya, ya, najisnya, mengenai celananya, itu menjadi sesuatu yang bahaya. Ya, sesuatu yang bahaya, dan itu bisa mendatangkan siksa kubur itu. Yang kedua adalah orang-orang yang yamshi bin namimah, orang yang suka memprovokasi. Ya, jadi provokator dalam kehidupannya, menimbulkan keresahan, adu domba, ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka dua perbuatan ini termasuk dua perbuatan yang dikhabarkan oleh Rasulullah bisa mendatangkan kesulitan-kesulitan di dalam kubur. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan di alam kubur itu, ya, tentu bukan hanya sekedar, ya, sebatas dia disiksa. Ada beberapa kesulitan-kesulitan, ya. Di antaranya apa? Di antaranya disempitkannya kubur orang tersebut. Ya. Dalam riwayat sampai dikatakan tanah yang kemudian dalam kubur itu kemudian menghimpitnya sampai hancurlah tulang belulang, ya, dari orang tersebut. Kemudian juga mendatangkan siksaan dari para malaikat, malaikat yang kemudian memukuli, menyiksanya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian juga diperlihatkan neraka terus-menerus, ya, sampai datangnya hari kiamat. Kemudian amalan-amalan yang pernah dilakukannya berubah menjadi rupa yang sangat buruk. Rupa yang sangat buruk, yang sangat menakutkan, yang sangat busuk, yang menemani orang tersebut di alam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Nah, sebaliknya berbeda dengan orang-orang yang Allah teguhkan, orang-orang yang kemudian dia mampu bisa menjawab pertanyaan malaikat sehingga dia mendapatkan nikmat kubur. Ya. Nikmat kubur, sebagaimana sering yang kita dengar, kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Kuburnya berubah menjadi taman-taman surga. Ya. Kemudian kuburannya meluas seluas mata memandang. Kemudian rupa amal yang pernah dilakukan dalam kehidupannya berubah menjadi rupa yang sangat bagus. Ya, yang sangat bagus yang menemaninya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Disinilah kemudian kita melihat adanya ujian alam kubur yang itu berujung pada adanya nikmat kubur ataupun siksa kubur. Nah, dan sekali lagi, kehidupan alam kubur inilah gambaran apa yang akan dialami dalam perjalanan kehidupan akhirat yang masih sangat panjang luar biasa. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang kemudian kita dianjurkan untuk senantiasa membaca, ya, agar apa? Agar kita selamat di alam kubur. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah sebelum salam, ya, dalam sholat kita suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab jahannam. Ya, kita minta setiap waktu, ya, setiap saat untuk tidak meninggalkan doa-doa agar kita dilindungi dari kesulitan-kesulitan di alam kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan daripada fitnah dajjal.
Nah, artinya bagaimana gambaran kehidupan di alam barzah itu kemudian kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pernah kita tinggalkan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa diselamatkan dalam kehidupan di alam kubur kita. Ya, di mana kita sudah tidak bisa meminta tolong kepada siapapun. Ya, tidak ada yang kemudian bisa menemani kita seorang pun. Dan itu betul-betul ditentukan bagaimana kehidupan di dunia kita. Ya. Maka apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengajarkan kita banyak-banyaklah berdoa. Ya. Bahkan setiap sholat jangan pernah ditinggalkan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah di alam kubur, di ujian alam kubur itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah beliau menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Mulk, yaitu adalah surat Tabarok. Ya. Nabi mensifati bahwasanya ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang dia bisa menghalangi seseorang dari siksa kubur. Ya, Nabi bilang, iya na'imah. Dia itu adalah dia itu menghalangi kalian daripada siksa kubur. Itu siapa? Orang-orang yang senantiasa merutinkan banyak membaca surat Al-Mulk, yaitu surat Tabarok. Ya. Dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Mulk ini termasuk surat yang tidak begitu panjang, ya, 30 ayat, dan termasuk di antara surat yang mudah dihafal di juz 29. Jadi termasuk yang mudah dihafal. Ya, mudah dihafal, tidak terlalu panjang. Tapi kalau kita membacanya terus-menerus, ya, bahkan salah satu sebelum tidur kita membaca terus, maka orang-orang yang senantiasa rutin membacanya, dia terhalangi dari fitnah dan ujian di alam kubur. Yaitu surat Al-Mulk. Ya, Nabi bersabda, dia adalah 30 ayat yang menjadi penghalang seseorang daripada siksa kubur itu. Ya. Jadi misalkan, ya, karena surat Al-Mulk ini termasuk surat yang familiar, itu sering kita dengar, kan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu untuk pertama nggak harus niat dihafal dulu, pokoknya dibaca saja terus, nanti lama-lama hafal sendiri. Ya. Kalau kita bertekad sehari 1 ayat, insya Allah 1 bulan sudah selesai. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu pertama baca, ya, nanti kemana-mana, di mobil, di rumah, udah diputar terus, lama-lama juga hafal juga. Dan ini salah satu keutamaan tadi, kita disuruh memperbanyak bacaannya. Ya, maka kalau kita sudah hafal apa, jadikan dia bacaan-bacaan dalam sholat sunnah kita. Ya, Bapak Ibu sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, udah dibaca saja. Jangan sampai kemudian lupa. Ya, karena kita ingin dengan keutamaan surat ini kita mendapatkan keselamatan di alam kubur itu. Ya. Begitu juga kalau kita sudah rutin membacanya, ya minimal sekali sebelum tidur. Ya, minimal sekali sebelum tidur bacalah 30 ayat ini. Ya, maka seandainya seseorang itu kemudian istiqomah dalam membacanya, dia meninggal, insya Allah dia terlindungi dari berbagai kesulitan di alam kubur. Kenapa? Karena terbebasnya kita dari kesulitan alam kubur, perjalanan setelahnya lebih mudah. Kenapa? Karena alam kubur itu dibandingkan perjalanan setelahnya itu masih mendingan. Ya. Coba misalkan kita lihat di fase di padang mahsyar, wah itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, berat sekali. Ya, Allah katakan yaumun kana miqdaru khamsina alfasanah. Di hari itu, sehari itu lamanya itu 50.000 tahun. Itu baru sehari. Kita menunggu mau dihisab oleh Allah dengan sulitnya luar biasa, panasnya luar biasa, semua orang ketakutan. Itu baru di fase padang mahsyar. Perjalanan itu masih panjang, ya, sampai nanti manusia berujung di surga atau neraka, itu perjalanan itu sangat panjang luar biasa. Ya, kalau di alam kubur saja orang mungkin bisa 1000 tahun, 1500 tahun bahkan lebih. Orang itu kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, itu saja 1 hari itu 50.000 tahun. Nah, perjalanan yang begitu panjang itu kita awali tadi dengan amalan-amalan kita dalam keseharian kita. Kita berharap di alam kubur kita diselamatkan, dan setelah itu perjalanannya jauh lebih
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama, perbanyaklah doa keselamatan dari fitnah kubur itu. Yang kedua tadi adalah memperbanyak bacaan surat Al-Mulk. Ya, kalau bisa kita niatkan, kalau bisa saya tidak hafal Al-Qur'an, minimal bisa menghafal surat Al-Mulk. Ya. Pokoknya kalau terus-menerus kita baca, terus-menerus kita dengarkan, insya Allah kita juga akan bisa untuk menghafalkan itu. Ya. Itu mungkin imam yang kemudian ditugaskan imami sering-sering ya, mungkin sudah hafal dibaca. Ya, walaupun hanya 10 ayat ya, 15 ayat, tidak apa. Artinya jamaah juga jadi sering dengar, termotivasi untuk menghafalkannya itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara yang harus kita terus lakukan adalah tentu memperbanyak amal-amal soleh. Ya, memperbanyak amal-amal soleh. Ya, maka Allah ceritakan orang-orang yang kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Allah katakan seandainya mereka dalam kehidupan dunianya mereka mengamalkan apa-apa yang telah kami ajarkan, tentu mereka tidak akan mendapatkan kondisi seperti itu. Ya, artinya amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita terus coba kita lakukan, insya Allah itu juga bisa menjadi sebab kemudahan-kemudahan di dalam perjalanan kehidupan akhirat kita. Minimal apa? Minimal dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu bisa menghapus kesalahan yang mungkin kita tahu ataupun mungkin kita tidak tahu melakukan kesalahan itu. Ya, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringilah perbuatan-perbuatan kebaikanmu, iringilah perbuatan-perbuatan keburukanmu dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka dengan amal-amal soleh yang terus istiqamah kita lakukan, insya Allah dosa-dosa dan kesalahan kita juga terkikis dengan amalan tersebut, dan tentu ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan bimbingan ya, petunjuk di dalam kehidupan kita di dunia, dan juga memasukkan kita di antara golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.